mengantar langkah kecil menuju impian besar yang menjadi kenyataan. Universitas Tarumanagara selalu menempa para mahasiswanya. The future is yours to define. Universitas Tarumanagara. Teman-teman, aku boleh minta tolong nyalain kameranya semuanya nggak? Ayo anak-anak, kameranya untuk dinyalakan yuk. Semuanya yuk. Oke, silahkan. Oke, makasih ya, Miss. Iya, silahkan. Oke, baik, saya mulai ya. Selamat pagi, Pak Genep, selaku dosen Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara, Miss Widyasari, selaku Wakil Kurikulum BPK Penabur Sukabumi, Miss Melin, selaku Kepala Sekolah BPK Penabur Sukabumi, Kak Joyce Mailoa, selaku narasumber kami pada pagi hari ini, dan juga siswa-siswi SMP BPK Penabur. Kami selaku mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan dan kehadiran Bapak, Ibu, dan siswa-siswi sekalian. Sebelum kita mulai ke acara webinar pada pagi hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Marvelin. Nama saya Margaret. Nama saya Stella. Nama saya Fabiola. Nama saya Antoni. Oke teman-teman, sekarang ini waktunya kami mendengarkan sharing dengan topik upaya penanggulangan, kebiasaan, atau perilaku negatif remaja yang dapat mempengaruhi kesehatan mental, yang akan disampaikan langsung oleh narasumber kami, Kak Joyce Mailoa, lulusan S1 Psikologi Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Untuk Kak Joyce, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih buat teman-teman dari Bentar yang sudah mempercayakan gitu ya saya untuk menyampaikan materi mengenai upaya penanggulangan kebiasaan remaja yang bisa mempengaruhi kesehatan mental. Nah, hari ini kita mau bahas lebih banyak nih tentang kebiasaan-kebiasaan yang mempengaruhi kesehatan mental gitu. Jadi remaja ini adalah tahapan perkembangan yang merupakan transisi antara anak ke dewasa. Kemudian di masa-masa ini juga teman-teman bakal mengalami yang namanya pubertas gitu ya. Terus belajar juga untuk mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Nah, di sini rata-rata teman-teman kalau misalnya SMP kelas 9 atau mungkin ada yang kelas lain, berarti usianya antara 15 sampai 18 tahun kan ya. Berarti teman-teman ada di masa-masa remaja pertengahan seperti itu. Nah, masa remajanya masih lama nih, masih sampai 21 tahun gitu. Jadi, apa yang hari ini kita bakal pelajari bukan berguna buat hari ini aja, tapi bisa jadi gambaran buat teman-teman sekalian untuk menghadapi sampai usia ke-21 tahun, seperti itu. Jadi yang kita tahu tentang kesehatan itu kan lebih banyak tentang fisik ya. Nah, sebenarnya kalau dilihat menurut WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, ternyata kesehatan itu bukan cuma tentang fisik aja gitu ya. Tapi ada mental, ada sosial, jadi lengkap gitu, bukan cuma fisik. Nah, hari ini kita mau bahas lebih banyak tentang kesehatan mental gitu. Sederhananya itu, kesehatan mental itu gimana kita berpikir, gimana kita merasakan, dan gimana kita bertindak gitu. Jadi orang yang punya kesehatan mental yang bagus atau yang baik, biasanya dia bisa mengatasi tekanan kehidupan gitu. Mungkin teman-teman juga bertanya gitu ya, kesehatan mental itu pentingnya apa sih gitu ya. Sebelum lanjut, aku pengen nanya nih ke teman-teman gitu ya. Apa aja sih kebiasaan-kebiasaan yang teman-teman rasa itu mengganggu kesehatan mental? Yuk. Terlalu banyak main gadget. Yang lain. Terlalu banyak nonton anime. Bisa. Yang lain? Gak bisa ngatur waktu. Terlalu banyak berhayal. Oke. Yang lain? Jarang bersosialisasi. Betul. Yang lain? Membuli. Ya, boleh. Thank you teman-teman buat sharing-nya. Udah mengungkapin banyak banget contoh kebiasaan-kebiasaan yang
bisa mempengaruhi kesehatan mental, dan semua hal yang tadi teman-teman sharingkan itu tuh benar banget gitu. Terus gimana dong Kak? Kapan kita bisa tahu kebiasaan itu buruk atau sebenarnya jadi hobi kita aja? Ada 3 hal ini gitu ya. Pertanyaannya, kenapa sih seseorang itu bisa terjebak dalam kebiasaan-kebiasaan yang mengganggu kesehatan mental? Nah, ada 2 hal gitu ya yang bisa kita lihat gitu. Yang pertama dari dalam diri kita dan dari luar diri kita. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu dilakukan terus-menerus gitu ya dalam jangka waktu yang panjang banget, akibatnya apa sih Kak gitu ya? Ada 4 hal yang biasanya dialami gitu ya. Nah, bedanya kebiasaan buruk dan kecanduan itu apa gitu. Nah, kebiasaan itu suatu rutinitas gitu ya. Kalau kecanduan itu kita udah nggak bisa hidup lagi tanpa hal yang memang membuat kita kecanduan. Karena teman-teman adalah siswa gitu, nggak bisa menyebabkan prestasi yang menurun gitu. Pengaruhnya ke apa lagi sih? Ke kondisi psikologis atau mental yang tidak sehat gitu. Berujung pada kita nggak bisa maksimal nih dalam apa yang kita kerjakan setiap hari sebagai siswa, ataupun sebagai anak di rumah. Jadi sepenting itu gitu untuk kita bisa membangun kebiasaan yang baik dan supaya kita bisa menjaga kesehatan mental kita gitu. Jadi ada 5 poin, teman-teman ya. Ada 5 poin yang bisa kita lakuin. Nah, yang pertama adalah mengenal diri kita gitu. Gunanya kita mengenal diri supaya kita bisa identifikasi kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita punya dan juga membangun kebiasaan-kebiasaan baik nantinya. Nah, poin yang ketiga, kalau teman-teman punya kebiasaan buruk, ya, tanyakan kenapa gitu ya. Aku melakukan kebiasaan tersebut. Yang keempat, kenali tanda-tandanya gitu. Jadi dengan mengenali tanda-tandanya, kita bisa mencegah kebiasaan buruk itu. Yang berikutnya, yang poin yang kelima itu cari alternatif solusi yang tepat gitu. Jadi penting banget setiap poin-poin yang tadi untuk teman-teman renungkan, pikirkan, identifikasi gitu ya. Supaya kita bisa membangun kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik seperti itu. Mulai aja dulu demi diri kita sendiri. Sekian materi dari saya. Terima kasih ya Kak Joyce atas informasi yang telah diberikan. Gimana nih teman-teman, di antara kalian ada nggak yang sering ngelakuin kebiasaan-kebiasaan buruk itu? Jadi mulai sekarang kita coba ya untuk ubah kebiasaan buruk tersebut. Nah teman-teman, sekarang ini waktunya sesi tanya jawab yang akan disampaikan oleh teman saya, Stella. Halo teman-teman, nah sekarang adalah sesi tanya jawab. Teman-teman bisa tanya apa aja, dan buat 3 orang beruntung akan dapat pulsa yang akan dikirim melalui GoPay atau OVO. Nanti untuk 3 orang yang terpilih bisa memilih untuk mend-DM Instagram yang ada di layar kalian ataupun langsung chat lewat Zoom ini. Ada yang ingin bertanya? Saya boleh bertanya nggak? Boleh. Sebelumnya terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Stefani Lorenzia. Yang ingin saya tanyakan adalah, saya tuh sering ngeliat kayak di internet gitu, kita tuh nggak boleh self-diagnosis kan. Terus kenapa kita tuh nggak boleh self-diagnosis? Udah gitu cara mengatasi overthinking gimana? Terima kasih. Nah, pertama yang perlu kita sama-sama sadari gitu ya, bahwa semua informasi yang ada di internet belum tentu benar. Nah, yang cuman bisa menetapkan diagnosis itu adalah psikolog atau psikiater. Jangan cepat-cepat mendiagnosis diri karena belum tentu apa yang kita rasa gitu ya, atau apa yang kita pikirkan itu benar gitu. Lanjut ke pertanyaan kedua, mungkin ada yang overthinking gitu. Jadi si overthinking ini di beberapa gangguan kesehatan mental ada masuk tuh gejalanya gitu. Jadi jangan sampai karena teman-teman udah overthinking, loh kok kayaknya aku punya gangguan mental tertentu gitu ya. Jadi aku ingatkan kembali untuk hati-hati dalam membaca informasi di internet gitu ya, khususnya tentang kesehatan mental, karena perlu penegakan diagnosa dari profesional. Tadi yang nanya, bisa renungkan nih gitu ya, apa sih yang bikin kamu overthinking, kenapa gitu. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Apakah hal yang saya lakukan tapi itu tuh buat saya lakukan itu sangat lama, tapi itu tuh baik untuk
kehidupan saya. Apakah itu kebiasaan buruk atau baik? Terima kasih, Kak. Ada lagi nggak yang mau tanya? Saya Kak. Oh ya, boleh. Perkenalkan, nama saya Kalista dari kelas 9A. Saya mau bertanya, kan jadi salah satu hobi saya yaitu kan membaca. Nah, kalau misalkan di situasi pandemi ini kan biasa saya kalau masih sekolah biasa meminjam buku di perpustakaan. Tapi karena di kondisi seperti ini kan sepertinya tidak memungkinkan. Jadi saya berinisiatif untuk membaca bacaan dari handphone. Tapi terkadang kayak saya membaca dari handphone itu kadang bisa melewati batas waktu yang saya tentukan, misalkan per hari 1 jam, tapi saya kadang melewatinya gitu. Terus gimana gitu caranya biar kita tuh nggak sampai overdosis gitulah. Nah, ini yang nanya melakukan hal yang baik, apakah termasuk kebiasaan buruk, kurang lebih sama dengan Kalista ya, yang hobinya baca, tapi sekarang bacanya dari HP gitu ya. Terus gimana caranya supaya nggak overdosis gitu. Nah, kembali ke 3 komponen batasan yang tadi ya teman-teman ya. Apakah kebiasaan teman-teman itu termasuk baik atau buruk? Teman-teman bisa lihat di 3 batasan tadi. Nah, jadi kalau kebiasaan teman-teman merugikan diri sendiri, kalau ada yang notice, kalau merugikan orang lain. Kalau nggak ada 3 poin itu di dalamnya, berarti hal yang teman-teman lakukan adalah kebiasaan yang baik, yang malah perlu diimprove atau terus dikembangkan gitu ya. Jadi overdosis nggak overdosis, sebenarnya tergantung dari teman-teman sendiri yang tahu batasan teman-teman gitu. Ada yang mau tanya lagi nggak? Jadi terkadang kan ada teman yang curhat ke kita tentang kesehatan mental dan lain-lain curhat tentang kesehatan mental mereka. Kita itu harus gimana ya Kak, biar takutnya kita respon mereka malah menganggap itu sebagai hal yang menyinggung mereka gitu. Ada yang curhat tentang kesehatan mental. Gimana cara supaya merespon begitu? Nah, ada 2 hal. Yang pertama, tergantung orang itu ya teman-teman ya. Dia butuhnya teman yang mau merespon dengan saran atau teman yang mau didengarkan gitu. Jadi kita bisa belajar peka nih. Di situ kita belajar peka. Oh, temanku lagi curhat nih. Aku kalau misalnya uji coba aja teman-teman nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya pertama itu kita ngasih saran, kok dia respon nggak oke ya. Oh, berarti mungkin dia mau didengarkan. Mendengarkan aja tuh udah cukup banget untuk jadi teman yang baik gitu buat mereka. Ada yang ingin ditanyakan lagi kah teman-teman? Saya mau bertanya. Ya. Pertama-tama saya perkenalkan diri dulu. Saya Rachel Nadia Andrian dari 9B. Saya ingin bertanya Kak, saya sebenarnya ke teman yang di sekolah ini kadang-kadang lebih gak suka karena kurang cocok aja gitu lingkungannya. Jadi saya sebenarnya lebih milih untuk berteman dengan yang di online, kayak di Twitter, di Instagram. Jadi Kak sebenarnya kalau kayak gitu tuh baik atau enggak sih Kak? Terima kasih. Tergantung ya. Tuh. Tergantung hubungan yang kamu jalin itu bisa berjalan dengan maksimal atau enggak. Misalnya, teman-teman yang di sekolah itu kurang cocok, aku balik ke hal yang bisa dilakuin tadi ya. Gitu ya. Kamu bisa tanyain nggak kenapa? Apakah dari teman-teman atau ada hal-hal yang dari diri kamu sendiri gitu. Jadi kamu bisa tahu, oh ternyata nggak cocok ini nih maksudnya apa gitu. Jadi kalau misalnya kamu tanya baik atau enggak, tergantung kamu ngerasanya gimana. Ada lagi yang mau bertanya? Atau waktunya udah selesai? Jonathan. Oh ya. Jadi makasih udah ngasih kesempatan saya bertanya. Saya Jonathan dari kelas 9B. Saya ingin bertanya. Jadi kalau misalkan saya tuh kan orangnya gampang berteman sama semua orang tuh. Nah, kayak berteman sama teman sekolah enak. Bahkan teman saya tuh sampai India, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Prancis ada semua. Nah, itu tuh tapi kadang saya juga orangnya suka gak enakan gitu. Jadi kalau saya tuh gak enak kalau misalkan orang lain ngerasa bersalah gitu sama saya, itu aman nggak sih Kak gitu? Pertanyaannya,
seberapa kamu merasa tidak enak gitu ya, seberapa kamu merasa sungkan gitu. Apakah karena ketidaksungkanan kamu itu membuat kamu melakukan semua cara untuk menyenangkan teman kamu? Nah, kalau misalnya jawabannya iya, nah mungkin nggak baik buat kamu. Kenapa? Karena kamu rela untuk melakukan apapun gitu ya. Nah, sedangkan kita bisa berteman dengan siapa saja, tapi kita perlu punya dua hal ini gitu ya. Namanya kemampuan untuk berkata tidak dan batasan diri kita gitu ya. Jadi kamu sendiri perlu untuk menemukan atau membangun batasan-batasan di dalam pertemanan gitu. Saya Kak mau tanya. Iya. Kalau misalnya gini Kak, kan suka ada tuh misalnya kan kita berteman nih kayak, terus ada misalnya kita tahu nih orang nih kayaknya ini orang apa kurang bagus gitu buat kita gitu, apa dianya agak apa ya saya bilang nggak bagus gitu, agak apa mungkin kata-katanya atau kasarnya apa gitu, terus kan tapi udah apa nggak apa dijauhin juga nggak enak gitu ya, ditemenin juga kan takut gitu ya, jadi malah ke bawah. Nah kalau gitu jadi gimana? Aku mungkin pengen nanya dulu ya, kamu takut nggak pengen menjauhi teman kamu yang berperilaku buruk itu selain karena nggak enak, ada hal yang lain mungkin? Karena itu asik mungkin bisa dibilang. Oke. Nah, aku apresiasi banget ya, gitu. Apresiasi banget dengan kamu takut nih terpengaruh gitu. Karena yang penting kamu muncul kesadaran untuk itu, takut terpengaruh. Dan kalau misalnya dijauhin juga nggak enak Kak, soalnya orangnya asik. Gimana dong kalau misalnya nggak temenan sama dia gitu. Jadi yang pengen aku sampaikan adalah kenali batasanmu gitu. Kamu kuatnya seberapa deket sama dia gitu. Jadi kenali batasan kamu. Oke. Terima kasih untuk 7 orang yang sudah bertanya. Karena kita menyediakan hadiah untuk 3 orang, karena itu untuk Kak Joy silakan dipilih 3 pertanyaan terbaik. Aduh, susah nih milihnya. Orang yang pertama itu adalah yang pertama nanya gitu, tentang internet dan self diagnosis. Orang yang kedua itu Kalista. Sama yang kedua itu yang melakukan hal yang baik apakah termasuk kebiasaan buruk? Namanya? Audrika. Oke. Jadi sebenarnya banyak yang bagus-bagus, cuman karena hari ini materinya lebih banyak bahas tentang internet, terus game, kebiasaan-kebiasaan itu, jadi aku pilih 3 orang itu. Oke. Buat teman-teman yang lain jangan berkecil hati, karena setiap pertanyaan kalian sangat berguna buat kita semua juga yang mendengarkan. Nah, sebelum teman-teman meninggalkan ruangan ini, saya mau minta tolong nyalain kamera semua buat kita foto bersama. Kami mewakili Untar, ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Genep, Miss Melin, Miss Widiasari, Kak Joyce, dan pastinya teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam webinar pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kakak-kakak dari Untar, untuk Kak Joy yang sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih semuanya, terima kasih kakak-kakak. Selamat pagi. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss.